Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Mimbaatun Mabrurah. Saya mahasiswa PPG PAI Mapel Quran Hadis Bek 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Palangkaraya dengan NIM 25426732573. Saya mengajar di MA Ma'arif NU Darul Ulum, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL di kelas 11. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah materi makanan halal dan baik. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oh, alhamdulillah semua sudah sarapan. Insya Allah kita akan mengikuti pelajaran dengan keadaan yang sehat serta semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Rura minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Silahkan Ananda Arya. Sini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silahkan kembali lagi ke tempat. Oke, selanjutnya Bu Rura akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Baik, lebih jelasnya Bu Rura panggil satu persatu ya. Alfi Septi, Diah Anggun, Nafis, Ardian Arya, Rizky Naila. Semuanya hadir ya? Hadir. Oke. Sebelum mengulas pelajaran hari ini, kita akan kembali lagi mengulas pelajaran yang kemarin. Coba siapa yang ingat minggu kemarin kita belajar apa? Saya. Ya, silakan Ananda Irdi. Berkompetisi dalam kebaikan. Oke, berkompetisi dalam kebaikan. Masih ada yang ingat apa itu kompetisi dalam kebaikan? Oke, Ananda Naila. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukanlah tentang mengalahkan hal yang melainkan mengurangi sebisa mungkin untuk menjadi versi terbaik diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang lain? Saya. Oke, Anggun. Kompetisi ini tidak merebutkan piala duniawi, melainkan mengharap ridho Allah dan balasan surga di akhirat nanti. Oke, sangat tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, dalam berkompetisi, jangan menunggu esok untuk melakukan kebaikan. Selagi kita mampu hari ini, mari kita segera lakukan kebaikan. Sangkut paut antara materi sebelumnya dengan materi hari ini, perlu diketahui materi hari ini kita itu akan membahas tentang makanan halal dan baik. Ada keterkaitan yang sangat erat antara materi kompetisi dalam kebaikan dengan materi makanan halal dan baik. Salah satunya yaitu sangat erat keterkaitannya dalam membentuk pribadi muslim. Contohnya, ketika seorang muslim itu memakan makanan yang haram, maka tingkah laku sifat dia itu insya Allah lebih terdorong pada hal-hal yang haram juga. Begitu sebaliknya, ketika seorang muslim itu memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang halal, maka apa yang dia
lakukan, apa yang dia ucapkan itu, insya Allah itu akan terjaga sehingga yang dia lakukan itu merupakan hal-hal yang baik. Lah, keterkaitannya itu berada di sini. Ketika kita makan sesuatu yang halal, maka kita itu akan lebih berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sudah paham? Oke, selanjutnya Guru Ram minta kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran. Silakan, ada yang mewakili? Siapa yang mau mewakili? Oke, silakan Irdi. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan makna halal dan baik serta haram secara tepat. 2. Menyebutkan dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 168 beserta kandungan. Oke, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, Bu Rura ada pertanyaan. Silahkan kalian jawab sesuai naluri hati kalian. Pertanyaan pertama, apakah makanan yang enak itu sudah tentu baik untuk tubuh kita? Oke, Ananda Irdi. Karena makanan yang sehat, karena makanan yang baik tentu sehat pada tubuh kita. Oke, karena makanan yang baik belum tentu sehat untuk tubuh kita. Ada yang lain? Iya. Oke, Nanda Jinani. Rasa enak hanyalah sensasi di lidah, sedangkan baik berkaitan dengan dampak nutrisi bagi seluruh anggota tubuh. Ya, sangat tepat sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Belum kita melaju terlalu jauh, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke ya. Jika Bu Rura bilang semangat pagi, sudah tahu jawabannya ya? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan melihat video. Silahkan disimak baik-baik, didengarkan sambil difahami ya. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Karena hukum halal dan haram dapat melekat pada dua hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Inilah makanan dan minuman yang jauh dari haram. Yang kedua, biasakan daftar komposisi bahan pada kemasan. Yang ketiga, hindar pusat makan atau makanan kemasan yang lengkap. Oke, setelah kita melihat video tadi, ayo kita bahas bersama-sama materi tentang halal dan baik. Sebelumnya Bu Rura izin mau pakai kacamata dulu ya. Sudah? Kata halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk kita konsumsi. Sedangkan baik itu merujuk pada aspek kualitas kesehatan, kualitas keimanan, dan kualitas keamanan. Sekiranya apa yang kita, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ada mudorot bagi tubuh kita. Paham? Selanjutnya, dalil halal dan baik itu bukan serta-merta hanya sebuah kata, melainkan ada dalil yang tertulis langsung di ayat Al-Quran ataupun hadis. Salah satu dalil yang ada itu adalah dalil di surat Al-Baqarah ayat 168. Oke, sekarang coba kita baca bareng-bareng ayat ini, dimulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini
Di situ sudah tertulis bahwa Allah memerintahkan kepada kita selaku hamba Allah untuk memakan makanan yang halal serta baik. Di akhir ayat ini juga disebutkan bahwa kita itu sangat dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Setan itu adalah makhluk Allah yang paling keji. Wujud makanan halal. Kriteria makanan halal itu terbagi menjadi dua. Ada halal secara zatnya, ada halal secara prosesnya. Halal secara zatnya itu merupakan memang makanan itu sudah termasuk jenisnya yang halal. Seperti hewan ternak. Coba hewan ternak yang boleh kita makan itu apa saja? Termasuk juga ikan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Itu halal secara zatnya. Ada juga kriteria dasar yaitu halal secara prosesnya atau li ghairihi. Ini merupakan wujud benda halal yang mana kehalalannya itu dilihat dari cara memperolehnya, apakah benda itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, gitu. Paham? Oke, selanjutnya prinsip makanan halal. Ada 5 prinsip makanan halal dan baik. Yang pertama, wujud dan jenisnya harus halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Yang ketiga, proses pengolahannya halal. Yang keempat, tidak kotor dan menjijikan. Yang kelima, tidak mendatangkan mudarat. Seperti proses mengolahnya. Contoh, ketika kita mau buat nasi goreng, peralatan kita sudah suci semua. Tapi ada satu bahan yang haram, yaitu kita gorengnya pakai minyak goreng dari saripati babi. Nasinya halal, sudah digoreng pakai minyak itu. Sudah tersedia nasi goreng. Apakah nasi goreng itu halal? Haram ya. Kenapa? Karena pengolahannya tidak benar. Karena terkontaminasi dengan barang-barang yang Oke. Dan juga prinsip makanan halal juga tidak kotor dan menjijikkan. Belalang itu halal apa haram? Halal, boleh dimakan. Tapi jika kalian itu merasa jijik untuk memakannya, maka itu bisa dihukumi karena apa? Karena dirinya sendiri merasa jijik. Begitupun hewan-hewan yang binatang buas itu juga haram untuk dimakan. Oke, selanjutnya wujud dan jenis makanan halal itu ada beberapa jenis. Yang pertama di sini ada binatang ternak. Sudah disebutkan tadi ada beberapa binatang ternak yang boleh kita makan, tapi asal kita menyembelihnya itu dengan menyebut nama Allah. Kalau misal hewan itu tertabrak mobil langsung mati, apakah boleh dimakan? Tidak boleh, karena itu masuk ke Oke. Yang kedua, segala jenis ikan dan hewan yang hidup di laut atau di air, bahkan bangkai air laut pun itu menjadi halal untuk dimakan. Yang ketiga, semua jenis tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran selama tidak ada racun yang terkandung dan tidak membahayakan tubuh, maka itu halal untuk dimakan. Terus yang keempat, ada produk manufaktur seperti mie instan atau cemilan-cemilan yang dibungkusnya itu sudah tertera sertifikat halal. Kalau misal ada makanan yang terbuat dari negara Cina, tapi dibungkusnya itu tidak ada sertifikat halalnya, apakah itu boleh dimakan? Kalau kita mau makan, dilihat dulu komposisinya atau kita cek label halalnya di internet. Banyak aplikasi yang bisa untuk mengecekkan itu. Kalau di sana sudah tertera halal, maka boleh dimakan. Tapi kalau kalian tidak menemukan halal atau
kata haram, maka itu masuk dalam barang yang syubhat. Kalau sudah syubhat, hati-hati, usahakan jangan dimakan. Paham tuh? Nah, selain wujud dan jenisnya halal, cara mendapatkannya juga dari proses yang halal. Misal, kalau kita membeli sesuatu dengan uang yang kita dapat dari hasil curian, apakah boleh? Tidak boleh, karena masuk kategori haram. Begitupun jika kita membeli sesuatu dengan hasil yang didapat dari transaksi yang mengandung riba atau korupsi, maka itu menjadi haram. Selanjutnya, termasuk juga makanan yang disajikan untuk kemusyrikan, menyekutukan Allah, seperti sesajen. Sesajen itu diniatkan untuk kemusyrikan, menyekutukan Allah, maka itu haram untuk dimakan. Setelah kita menjelaskan tentang materi halal, sekarang kita masuk ke haram. Kalau halal tadi itu artinya boleh, maka haram kebalikannya. Berarti apa berarti? Tidak boleh. Makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ketentuan syariat Islam. Larangan ini didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis. Salah satunya tadi yang sudah kita baca bersama di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kenapa kok ada makanan yang halal dan sama makanan yang haram? Karena sesuatu haram itu mengandung mudorot atau mengandung keburukan bagi kesehatan fisik kita, mental juga jiwa. Maka dari itu ada makanan yang halal, ada juga makanan yang haram. Sekiranya kita selaku umat Islam bisa memilih-memilah mana makanan yang boleh, mana makanan yang tidak boleh. Di sini ada jenis-jenis makanan haram. Sama dengan yang halal, makanan haram juga terbagi dua. Ada haram secara zatnya, ada haram secara prosesnya. Secara zatnya ini yang pertama daging babi, termasuk juga peranaan dari babi. Misal, seekor babi diperanakan sama kambing, lalu hamil yang keluar berupa kambing. Anak kambingnya ini tetap haram. Karena apa? Karena apa? Diperanakan dari seekor babi. Jadi semua yang mengandung unsur babi itu adalah haram. Yang kedua, bangkai. Hewan yang mati meskipun termasuk hewan ternak tadi yang sudah disebutkan, jika matinya itu tidak sesuai syariat Islam, maka termasuk bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya darah. Darah yang mengalir dari hewan itu pun haram untuk dimakan, kecuali hati sama limpa. Yang selanjutnya, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Seperti halnya ada sesajen, ada ayam yang mau disembelih tapi menyembelihnya tidak atas nama Allah. Itu sudah termasuk musyrik dan ayamnya itu haram untuk dimakan. Selanjutnya, khamr dan zat yang memabukkan. Kita sudah tahu bahwa khamr itu adalah hal yang haram untuk diminum. Jadi jangan sekali-kali untuk mencoba hal yang memabukkan. Yang terakhir, hewan tertentu di dalam syariat Islam itu sudah dilarang, seperti hewan yang bertaring, hewan yang menjijikkan kayak bunga, singa, buaya, ya. Dan juga ada hewan yang dilarang dibunuh. Apa itu? Semut dan lebah. Sekarang kita sudah menginjak ke haram karena faktor luar atau haram secara prosesnya. Makanan yang zatnya halal bisa menjadi haram karena faktor luar.
Salah satunya ketika cara memperolehnya itu dari hasil yang haram, seperti korupsi, riba, perjudian, curian, dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan halal itu sudah tercampur dengan hal-hal yang najis atau yang haram. Maka ketika makanan yang halal tadi itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, itu bisa menjadi haram. Selanjutnya, makanan itu bisa membahayakan bagi tubuh kita karena mengandung racun. Ya, jadi itu bisa menjadi haram. Sampai sini sudah paham? Oke, setelah kita mendengar materi tentang halal dan haram, mari kita jaga diri kita selalu untuk bisa apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu merupakan hal-hal yang selalu halal, bukan hal-hal yang haram. Hingga apa? Hingga hati dalam tubuh kita itu selalu bersih. Karena hati yang bersih itu berasal dari makanan yang bersih. Jadi jauhi haram agar cahaya yang masuk ke dalam diri kita itu merupakan cahaya kebaikan. Ingat, tubuh yang diciptakan Allah secara spesial ini untuk kita itu merupakan suatu amanah. Amanah dari Allah itu harus kita jaga sebaik mungkin. Jika seandainya kalian memasukkan hal-hal yang haram ke dalam tubuh kalian, sama halnya kalian itu merusak amanah dari Allah. Sudah. Sekarang setelah kita mendengar dan melihat video serta penjelasan tadi, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Silahkan. Oke, pertanyaannya ada di lembar kedua. Silahkan dikerjakan dengan diskusi secara kelompok. Tulis di sini sudah. Paham ya? Tulis. Tulis nama pendek tidak apa-apa. Iya, nama regu ada 3. Tulis. Ya kok 3. Oke, hasil diskusi apakah sudah selesai semua? Oke, sekarang Bu Rura minta perwakilan dari beberapa kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil presentasinya. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok makanan yang halal dan baik. Untuk kasusnya, Zaki sedang berlibur di sebuah negara yang penduduk muslimnya merupakan minoritas. Saat merasa lapar, ia pergi ke sebuah kedai pinggir jalan yang menjual mie ramen. Di depan kedai tersebut tidak ada logo sertifikat halal. Zaki bertanya kepada penjualnya dan penjualnya menjelaskan bahwa daging yang digunakan adalah daging sapi. Namun, Zaki melihat penjual menggunakan alat masak, panci, dan sendok yang sama untuk memasak menu ramen yang mengandung daging babi. Selain itu, penjual tersebut juga menambahkan sedikit sediaan anciu arak memasak ke dalam kuahnya untuk memperkuat aroma. Karena sangat lapar dan tidak menemukan kedai lain di sekitarnya, Zaki bimbang apakah ia boleh memakan ramen tersebut atau tidak. Pertanyaan analisis tugas siswa. Pertanyaan kedua adalah, jika kamu menjadi teman Zaki yang berada di sana, saran apa yang akan kamu berikan kepada Zaki sesuai dengan konsep menghindari syubhat, perkara yang samar atau ragu-ragu?
Jawabannya adalah menyarankan zaki untuk tidak membeli mie tersebut dan memberi alternatif lain seperti buah-buahan atau roti yang sudah jelas komposisinya guna menjaga diri dari perkara yang syubhat. Oke, sudah. Silakan ditutup. Demikian presentasi tugas dari kami. Saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk yang presentasi kedua, kelompok selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang studi kasus yang pertama, yaitu Andi adalah seorang mahasiswa yang baru saja mulai tinggal di kos-kosan. Untuk menghemat pengeluaran, Andi sering membeli makanan instan atau makanan cepat saji tanpa memperhatikan label komposisi. Suatu hari, Andi diajak temannya makan di sebuah restoran all you can eat yang sedang viral. Di restoran tersebut, Andi menemukan beberapa kondisi. Yang pertama, banyak menu olahan daging yang tidak mencantumkan sumber asal dagingnya. Yang kedua, tersedia saus-saus impor yang kemasannya tidak memiliki logo halal namun tertulis mengandung animal fats, lemak hewan, tanpa spesifikasi jenis hewan. C. Teman-temannya menyuruh Andi cuek saja karena menurut mereka yang penting rasanya enak dan harganya murah. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman saya. Oke, saya akan membacakan pertanyaan studi kasus yang dibacakan oleh teman saya. Berikut pertanyaannya. A. Bagaimana cara Andi memastikan bahwa produk impor dengan keterangan animal fats tersebut aman dikonsumsi menurut syariat Islam? Jelaskan penggunaan aplikasi digital atau pengecekan label yang kamu ketahui. Berikut beberapa jawaban dari kelompok kami. Memeriksa nomor registrasi produk atau mencari logo halal dari lembaga internasional yang diakui. Jika tetap ragu karena istilah animal fats bisa merujuk pada babi, maka hukumnya syubhat atau wajib ditinggalkan. Sudah? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke, setelah kita mendengar dan melihat presentasi dari teman-teman kalian, mari kita satukan pendapat apa itu halal dan haram. Siapa yang bisa memberi kesimpulan terhadap materi ini? Saya. Ya, Nanda Minan. Hukum halal adalah syarat hukum aspek kualitas agama, sedangkan thayyib adalah syarat fungsional aspek kualitas dan manfaat. Islam ingin umatnya tidak hanya selamat di akhirat karena menghindari dosa, tetapi juga kuat dan berkualitas di dunia melalui pola makan yang sehat. Oke, ada yang lain mungkin? Saya. Ya, Nanda Nafis. Mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, baik atau sehat, bukan sekedar urusan perut atau aturan hukum semata, melainkan sebuah investasi besar bagi masa depan fisik, mental, dan spiritual kita. Oke, jadi setelah kita mempelajari materi ini, mari kita selalu menjaga diri kita untuk selalu menghindari makanan-makanan yang haram dan selalu memakan makanan yang halal. Sudah, setelah kita mempelajari dari tadi, ini ada kesimpulan yang kita simpulkan dalam materi ini. Silahkan, siapa yang mau baca? Saya. Ya, Nanda Saida, silahkan. Kesimpulannya adalah makanan yang ideal bukan hanya memenuhi kriteria halal atau sah menurut hukum Islam, tetapi juga harus thayyib atau baik, sehat, dan bergizi. Halal menjamin keselamatan spiritual, sedangkan thayyib menjamin kesehatan fisik. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah makanan halal adalah segala sesuatu yang diizinkan syariat karena memberikan manfaat atau masalah.
Sedangkan makanan haram dengan segala sesuatu yang dilarang karena mengandung bahaya atau mudarat bagi fisik, mental maupun spiritual manusia. Mari kita jaga kesehatan dan keimanan dengan cara selektif dan memilah-milih makanan, tentunya dengan menjauhi makanan yang diharamkan. Oke, itu kesimpulan dalam materi kita hari ini. Intinya, ayo kita selalu bisa untuk memilah-memilah makanan yang halal serta haram. Sekiranya apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu selalu makanan yang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita menutup pelajaran, ada beberapa soal evaluasi yang menjadi refleksi bagi pelajaran kita hari ini, yang mana soal ini Bu Roro kemas dalam bentuk Google Form. Bu Roro akan kirim linknya di grup ya, silahkan kalian pelajari, dikerjakan secara individual. Oke, sudah Bu Roro sudah kirim, silahkan dikerjakan. Sudah, silakan dikerjakan. Sudah semua soalnya anak-anak? Sudah. Oke, nanti Bu Roro akan cek hasil kalian itu di emailnya Bu Roro. Silahkan HP-nya boleh ditaruh kembali. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah. Minggu depan kita akan melaju kepada materi selanjutnya, yaitu nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Jadi nanti ada keterkaitan antara materi hari ini dengan materi yang akan kita laksanakan minggu depan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling akhir Bu Roro ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat hingga akhir hayat. Bu Roro ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.